Halo, assalamualaikum para pejuang kehidupan. Belum lama ini ya viral beredar daftar obat-obatan untuk para pasien isoman COVID-19. Ternyata apa coba? Ngeri semua tuh obat-obatan. Mari kita tinjau ya kemanjuran obat-obat itu seperti apa. Izin ini disampaikan ringkas saja dalam bahasa manusia, bukan bahasa siluman. Pertama, parastamol atau ibuprofen atau acetaminophen. Ini pernah kita bahas betapa nggak gunanya dia karena sekedar pereda nyeri dan penurun panas sesaat. Di sisi lain mengganggu pencernaan, ganggu deep sleep, dan mengganggu mitokondria. Dan di luar sana ada dokter-dokter militan menentang penggunaan obat ini untuk pasien COVID atau pasien flu secara umum. Bahkan di Perancis Menkesnya bikin larangan yang resmi. Tapi yang mendebatnya juga ada. Yang kedua, azitromisin. Ini obat generik untuk infeksi bakteri di berbagai organ saluran nafas, mata, kulit, dan penyakit kelamin. Loh, malah aneh. Tapi kembali lagi, corona penyebabnya bukan bakteri melainkan virus. Azitromisin ini punya dampak negatif ke lever ginjal dan bisa mengganggu pendarahan, pembekuan darah, jadi tidak normal. Kalau dicampur suplemen herbal tertentu bahaya. Tidak. Menurut The Lancet dan beberapa sumber lain, walau punya potensi antiviral, antiinflamatori, bukti klinisnya untuk anti-COVID-19 ini lemah. Ketiga, favipiravir atau kadang dimerek Avigan. Ini obat antiviral dan anti-influenza yang umum dipakai di Jepang. Bikinan Toyama Chemical, anak usaha dari Fujifilm. Loh. Terus dilisensi sama Cina, terus dijadikan obat generik. Indofarma aja juga ikut bikin. Demikian menurut googling. Ini sudah di ACC untuk treatment COVID di Jepang, Rusia, dan India. Tapi penelitiannya belum tuntas, yaitu per semester 1 2021. Kemanjurannya seperti apa masih terus diteliti. Keempat, fluimusil atau ada yang pakai nama asetilcysteine. Ini pengencer dahak, obat gangguan paru tertentu dan gangguan saluran napas. Juga untuk treatment kalau orang overdosis paracetamol. Ini tidak langsung urusan sama virus COVID atau virus apapun juga. Yang hipersensitif sama obat ini bisa kena gangguan pendarahan. Buat yang punya pencernaan sensitif, hati-hati juga. Lagi pula, batuk COVID itu sendiri, menurut para dokter yang berpikiran holistik, tidak perlu terlalu diredam karena merupakan mekanisme pertahanan alami untuk menyemburkan virus keluar dari tubuh, yaitu tubuh kita, bukan tubuh embek. Yang kelima, dexamethasone. Ini anti peradangan, bukan pembunuh virus COVID, tapi pencegah kerusakan paru. Penelitian di Inggris bilang, berkat obat ini, risiko pasien COVID tingkat sedang berkembang menjadi berat berkurang 1/5-nya, dan risiko pasien berat jadi meninggal berkurang 1/3-nya. Karena itulah WHO bilang obat ini satu-satunya yang oke untuk pasien gejala sedang dan parah. Tapi untuk pasien ringan dan apalagi tanpa gejala yang serangan virusnya belum ngehit ke paru-paru, obat ini nggak guna. Selain efek ke paru, Dexa ini juga dipakai untuk rematik dan gangguan kulit tertentu. Kalau kebanyakan atau kelamaan pakai, dia merusak dan menggerus tulang, merusak dan menggerus otot juga.
Tidak heran yang pakai obat ini timbangannya bisa turun, otot-ototnya jadi klemir. Tapi itu bukan penurunan berat badan yang sehat, agak merusak malah. Kalau sudah keburu tua, menurunnya massa tulang dan otot susah untuk terpulihkan. Yang keenam, ivermectin. Ditemukan oleh ahli dari Jepang, Satoshi Omura dari Kitasato University, dan William Campbell dari Merck, perusahaan top Amerika Jerman. Untuk COVID-19 masih pro kontra. Secara getok tular ada yang bilang ini penyelamat nyawa dan jadinya diburu sana sini. Tapi di sisi lain masih banyak juga yang ragu. Secara klinis belum terbukti, masih terus diuji. Bahaya untuk anak kecil dan yang punya komorbid tertentu dan punya dampak negatif ke liver ginjal. Jadi pemakaiannya mesti diawasi oleh dokter yang paham dan disiplin, bukan oleh dokter gemblung. Cuma asal tahu saja, ivermectin ini aslinya adalah obat anti parasit, obat anti lintah, obat cacing. Loh, nggak bercanda, ini beneran. Obat cacingnya juga tidak saja untuk manusia, tapi juga untuk hewan ternak. Masya Allah. Tapi ya, bisa saja ini memang manjur. Kalau mengikut teori konspirasi bahwa virus corona itu direkayasa oleh kelompok tertentu, bisa jadi obatnya memang yang ginian, yang manjur. Adalah lucu kalau virus itu hasil rekayasa, terus mudah menyingsing oleh paracetamol dan obat-obat yang biasa, ya kan? Itulah kira-kira yang sering disebut-sebut. Semua bukan obat sembarangan, efek sampingnya macam-macam. Jadi kalau bukan ahlinya, jangan main samber aja. Hati-hati, jemuran kali disamber-samber. Kalau sekedar greges, demam atau gejala ringan, lebih bijak isoman saja. Pakai cara-cara alami, nggak usah cari-cari dokter dan cari-cari obat atau suplemen, apalagi cari-cari masalah. Nyatanya itu semua racun. Cara menghadapi COVID secara alami kita sudah pernah bikin, silahkan dicek. Dan menurut WHO serta para profesional, 80%-an kasus COVID itu ringan dan bisa diatasi pakai cara alami sampai sembuh dengan sendirinya tanpa risiko efek samping yang berarti. Pengalaman saya kemarin, ada ya dokter yang meresepkan obat suplemen macam-macam, tapi kebanyakan cuma saya timang-timang saja kayak anak bayi. Loh, nggak saya makan, saya mood aja juga enggak. Suplemen zinc katanya bagus, tapi masa sih sekedar flu ringan kok terus disuruh makan seng? Loh, hati saya kan nggak seret juga. Dengan cara ndablek begitu, alhamdulillah saya sembuh dalam waktu sekitaran 9 hari. Pembantu yang ikut-ikutan cara saya sembuhnya malah lebih cepat lagi karena masih muda. Di pihak lain, selama isoman, kadar oksigen mesti dipantau terus, yaitu pakai oximeter. Kalau pakai speedometer, itu untuk mengukur kecepatan bajai. Mobil juga pakai speedometer, ding. Nah, kalau oksinya ngedrop di bawah 90%, awas-awas, jangan ambil risiko, cepat cari bantuan ahli medis. Jangan keliru ahli benerin WC mampet, ya kan? Tak terhindarkan nantinya saat opname, pasien akan diberi berbagai asupan racun yang sudah kita ulas di atas, beserta segenap efek sampingnya. Ada yang terus bobotnya susut secara nggak sehat tadi, ada yang tensi terus meninggi. Apa boleh buat. Jadi keracunan dikit-dikit, tapi selamat. Alhamdulillah kan? Yaitu kecuali kalau ada komorbid berat atau Allah menentukan lain. Wallahu alam. Saya doakan semoga yang subscribe ke channel ini aman semua. Tapi kalau nggak subscribe ya aman juga. Aman.
Hal yang lebih penting lagi, mengingat kalau telanjur berat itu serba salah, kita mesti disiplin. Ikuti prokes dan cukupkan tidur. Cukup tidur malam, jaga kecukupan deep sleep. Yaitu supaya kita jangan gampang kena COVID. Dan kalau kena cepat sembuh, dan supaya kita itu tidak jadi biang kerok sumber penularan. Innalillahi. Nulari orang itu urusannya bisa-bisa dunia akhirat loh ya. Jadi jangan sembrono. Oke lah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.